Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian At-Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, atau kitab lain yang terpisah dari Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat ini dengan kitab At-Tibbun Nabawi, yang sebenarnya Ibnu Qayyim rahimahullah tidak membuat kitab Tibbun Nabawi, cuma diambil kitab tersebut dari Zadul Ma'ad kemudian dijadikan judul tersendiri dengan judul At-Tibbun Nabawi. Ada ulama yang lainnya yang menulis kitab Tibbun Nabawi sangat banyak sekali, seperti As-Suyuti, ya, beliau sekitar 900 Hijriah menulis kitab dengan judul Tibbun Nabawi, juga Abu Nuaim dengan kitab Tibbun Nabawi, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyebutkan aneka ragam faedah dari wasiat-wasiat dokter Arab klasik terkait dengan asupan makanan minuman, yang merupakan rangkuman-rangkuman dari kajian-kajian yang sebelumnya. Nah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat halaman 385, wa qad ra'aitu, bagi antum yang membawa kitab terjemah silakan di halaman-halaman terakhir dilihat, wa qad ra'aitu an akhtima al-kalama fi hadzal babi bi faslin mukhtasarin 'azimin an-nafa' fi al-mahadhiri wal wasaya al-kulliyah an-nafi'ati litatimma manfa'atul kitab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku melihat untuk aku khatamkan ucapan-ucapan dari bab-bab ini dengan bab yang ringkas tapi kaya akan manfaat tentang apa-apa yang harus diperhatikan, tentang apa-apa yang harus diperhatikan untuk dijauhi, dan nasihat-nasihat secara menyeluruh terkait nasihat yang penuh dengan manfaat sebagai penyempurna dari manfaat kitab ini. Waraitu libni ma sawai faslan fi kitabi al-mahadhir naqaltuhu bilafdhihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan aku melihat ucapan atau pendapat Ibnu Masawai tentang bab dari kitab Al-Mahadhir. Namanya Al-Mahadhir yaitu warning terkait dengan makanan-makanan yang harus diperhatikan. Naqaltuhu bilafdhihi, aku nukilkan dengan lafaz qal, ya, di antaranya man akala al-basala 40 yawman wa kalifa fala yalumanna illa nafsah. Pertama, ini faedah yang pertama, ya, barang siapa yang makan al-basal itu bawang merah selama 40 hari terus menerus, wa kalifa, berlebihan dia, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan cela kecuali diri dia sendiri. Artinya apa? Makan bawang jangan terlalu banyak. Makanya sebenarnya penggunaan herbal ada dua, herbal harian dan herbal insidental. Herbal harian seperti masakan yang ada dari masakan, dari herbal-herbal, dari masakan dapur seperti bawang putih, bawang merah, ya, seperti juga ada kapulaga, seperti cengkeh, seperti kayu manis, seperti serai di tempat kita, ya, dan lain sebagainya. Itu herbal harian yang dosisnya dosis ringan, sedikit, hanya perasa. Itu harian, ya. Tetapi ada herbal yang insidental, seperti ketika orang kena asma, dia mengkonsumsi basal, bawang merah, ya, misalkan karena bawang merah panas, asma dingin, contoh, ya, maka
jangan sampai berlebihan, satu. Kedua, jangan sampai lebih dari 40 hari. Ini contoh. Ya, ini contoh. Kenapa? Makanya dalam pengobatan klasik Arab gak ada ceritanya obat herbal dikonsumsi seumur hidup. Lain halnya dengan pengobatan modern. Karena pengobatan herbal ya yang insidental, yang dipakai ketika dibutuhkan, itu sampai kapan? Sampai tubuh dalam kondisi normal. Katakan asma, karena tubuh terlalu sifat dingin, sehingga perlu herbal yang sifatnya panas. Untuk apa? Untuk sampai tujuan apa? Netral. Sini netral, titik netral. Kalau ke kiri dingin, ke kanan panas. Kalau dingin terlalu numpuk, terjadi misalkan asma, batuk, pilek misalkan, termasuk COVID misalkan, maka dikasih herbal yang sifatnya panas. Katakan di sini basol, bawang merah. Dikasih sampai kapan? Sampai sembuh. Kalau kira minum basol, bawang merah, konsumsi 1 pekan, 2 pekan sembuh, udah selesai. Jangan berlebihan. Ya, makanya jangan sampai lebih 40 hari. Ibnu Qayyim juga menyebutkan di antaranya buzr al-basal. Buzr al-basal yaitu inti dari apa? Bawang merah. Jadi bawang merah adalah lapisan-lapisannya. Di dalam lapisan bawang merah ada intinya. Kecil, itu namanya buzr. Intinya ini kalau diperes, dikeluarin airnya, ditetesin ke mata untuk mengikis lapisan putih yang terjadi pada katarak. Tapi Ibnu Qayyim menyebutkan batasannya apa? Cukup sekitar 2 pekan, jangan lebih dari 2 pekan. Kenapa? Karena bisa membutakan mata. Coba ajib. Gak ada dalam Al-Quran hadis, tapi ulama sudah apa? Melalui uji coba. Ya, dan uji coba urusan dunia dan dunia kesehatan ini bebas, bukan haram, bukan makruh. Ya, makruh kalau menimbulkan bahaya. Tapi kalau sudah uji coba dan sudah ketahuan hasilnya, silakan. Makanya Nabi ketika ditanya tentang urusan dunia, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Maka makan bawang merah jangan lebih dari 40 hari. Jika digunakan sebagai apa? Obat apa tadi? Insidental. Herbal yang digunakan untuk insidental. Artinya apa? Dosis khusus. Kalau herbal harian cuma sedikit yang dipakai. Bawang merah sedikit yang dipakai. Tapi kalau herbal insidental, misalnya sedang kambuh asma, maka bawang merah pakai dosis yang pengobatan. Nah, jangan lebih dari 40 hari. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, wa man iftasada fa akala malihan fa asabahu bahqun aw jarabun fala yalumanna illa nafsah. Lagi, nasihat berikutnya, barang siapa yang minta difasdu, flebotomi, diambil darahnya, ya, diambil darahnya. Dan fasdu ini yang benar bukan bagian dari sunnah, karena nggak ada satupun dalil yang menunjukkan ini sunnah. Nah, tidak ada menunjukkan dalil manapun yang menunjukkan ini sunnah. Ini murni pengobatan Arab klasik dan sudah ada sebelum Nabi. Dan bukan berarti nggak ada dalilnya datang dari Nabi. Fasdu bukan berarti nggak boleh dilakukan, boleh. Walaupun nggak sabit ini dari Nabi, boleh dilakukan karena ini urusan dunia, bukan urusan agama. Maka boleh dilakukan fasdu. Dan fasdu terkadang ada orang yang mengkritik, kenapa sih pakai fasdu? Kan lebih baik donor darah. Ya, lebih baik donor darah, jangan dibuang-buang darah. Lihat dulu, ya, perhatikan baik-baik. Fasdu dengan donor sama dalam satu sisi, beda dari sisi yang banyak. Sama dalam satu sisi, yaitu sama-sama ngeluarin darah. Sama-sama ngeluarin darah. Bedanya banyak. Pada donor darah yang terjadi hanya pada satu titik vena yang sering dilakukan, yaitu pada vena basilik yang di tengah. Adapun fasdu ada sekitar 33 titik di hidung, ya, kemudian di ujung hidung bagi orang sering pilek, kemudian untuk orang yang mukanya merot di bibir, untuk orang sakit gusi di bibir, di pojok bibir, kemudian untuk orang darah tinggi di samping kepala, samping mata, untuk glukoma juga samping mata, kemudian untuk pusing darah tinggi bisa di tengah, ya, dan di kepala tengah, ya, kemudian untuk orang yang ketika stroke bicara susah di belakang telinga.
Nah, kemudian masih ada titik untuk basilik disebutkan bagus untuk titik yaitu menguatkan limpa dan menguatkan liver. Adapun titik yang berikutnya titik qaifal yang menjular dari jempol sampai atas, sampai pinggir luar, sampai lengan atas, itu berfungsi untuk menghilangkan uap yang ada di kepala. Uap yang di kepala ini kalau berlebihan dalam kedokteran klasik akan menyebabkan stroke, akan menyebabkan vertigo, migrain dan lain sebagainya. Sampai Nabi ketika bertemu orang Badu, makanya Nabi menyebutkan kronologi orang sakit kepala. Kata Nabi SAW waktu itu ketika melihat orang Badu yang badannya kuat, Nabi takjub. Ya, kata Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi berkata apa? Hal tasaddaqta, setelah tanya, kamu pernah kena demam? Enggak pernah kena demam. Ya, kemudian Nabi lanjut bertanya, hal tasaddaqta, kamu pernah pusing? Kemudian kata orang Badu, Mas sudah, apa itu pusing? Demam enggak tahu, pusing enggak tahu. Saking enggak pernah sakitnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, bahwasanya pusing adalah rihun ya'taridu fi ra's wa yadribu al-'asab. Pusing adalah angin yang berputar-putar di kepala, menumpuk di kepala dan menekan dan menyerang saraf. Berarti itu angin. Ya, disebutkan dokter klasik Cina dan Arab, stroke itu karena angin menumpuk di kepala. Ya, juga termasuk pusing karena angin menumpuk di kepala. Dan untuk angin yang menumpuk di kepala paling bagus di fasdu di daerah qaifal. Kemudian ada fasdu di daerah kaki namanya fasdu titik as-safin. Bagus untuk orang yang mengalami varikokel. Ya, pada masalah yaitu kaum laki-laki. Ya, dari saluran kaum laki-laki. Juga bagus untuk mengatasi masalah di rahim. Juga ada titik irqun nasa untuk mengatasi ischialgia. Kalau pengobatan dari Nabi ischialgia, obatnya dengan ekor kambing. Kalau kedokteran Arab klasik dengan fasdu pada titik irqun nasa. Masih banyak titik lainnya. Dan ini nggak sama dengan donor darah. Nah, karena apa? Donor darah yang cari memang pembuluh darah besar. Adapun fasdu mau kecil mau besar tetap dicari sesuai dengan titiknya. Karena ada sebagian pembuluh darah yang kecil tidak bisa pakai jarum, ya. Untuk jarum donor nggak bisa, tapi pakai pisau fasdu atau jarum fasdu, dia lebih kecil dari jarum donor darah, dia bisa keluar. Nah, ini banyak bedanya. Kemudian pada kasus donor darah ada kontraindikasi. Seperti siapa? Orang yang tensinya tinggi nggak boleh donor, lebih dari 140. Orang yang kolesterolnya tinggi nggak boleh donor. Orang asam urat tinggi nggak boleh donor. Orang kencing manis nggak boleh donor. Orang HB dia 18 nggak boleh donor. Kemudian orang yang darahnya ada virus nggak boleh donor. Orang habis kena COVID nggak boleh donor. Nah, ini nggak boleh donor. Sedangkan ini penyakit orang yang rata-rata tinggi termasuk penyakit ekses. Kalau ekses adalah unsur yang menumpuk di dalam tubuh, kalau nggak dikeluarkan bisa meledak. Seperti apa? Tensi terlalu tinggi, kemudian menekan otak, bisa pecah pembuluh darah di otak. Maka harus dikeluarkan. Kalau nggak bisa donor, gimana lagi kalau nggak fasdu? Nah, ini contoh. Ya, kalau terapi Nabi berarti pakai bekam. Ya, bekam termasuk pengobatan sunnah. Tetapi apa? Antara bekam dan fasdu, ya, punya kelebihan masing-masing. Bekam di musim dingin tidak sesemanfaat fasdu di musim dingin. Ya, bekam sangat cocok di musim panas. Karena apa? Kalau musim dingin pembuluh darah kapiler menyempit sehingga bekam tidak maksimal. Adapun fasdu di musim dingin tetap manfaat karena yang jadi sasaran adalah pembuluh darah vena. Subhanallah. Ini beda-beda, ya, nggak bisa disamakan. Makanya yang nggak suka fasdu cukup jaga lisan, nggak usah banyak protes. Mereka melakukan fasdu dari kedokteran Arab klasik karena punya dasar ilmiah sampai zaman sekarang. Pengalaman kita pernah kami dapati seorang bapak-bapak dengan tensi 180, ya. Ketika kami lihat dia sudah dalam keadaan jalan sempoyongan, belum kena stroke, jalan sudah nggak seimbang. Kami sampaikan, Pak, hati-hati pola makannya. Sebentar lagi kena stroke kalau nggak perhatikan pola makannya. Ustaz, jangan nakutin, bukan, hanya untuk warning saja. Baru 1 jam berpisah keluar dari rumah, bapak ini ternyata di garasi mobil sudah dalam keadaan apa? Mukanya merot, tangannya kaku, kakinya kaku di lantai, matanya terbelalak, mulutnya nggak bisa nutup. Ya,
Fa ini subhanallah kalau masih di bawah perjalanan menuju ke rumah sakit terlalu butuh waktu lama. Belum masih di anamnesa, belum lagi ditanyai keluarganya di mana, padahal belum perjalanan macet di Jakarta, kelamaan. Fa subhanallah langsung di fasdu 3 titik, ya. Subhanallah hitungan 1 jam, muka yang sudah menganga nggak bisa nutup bisa kendor, mata sudah kendor, kemudian tangan sudah melemas, kaki sudah melemas. Hitungan 2 jam kemudian sudah dijemput istrinya naik motor dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallah. Wah, ini manfaat. Maka jangan dinafikan. Kalau nggak suka fasdu ya sudah, simpan untuk diri sendiri. Orang yang menerapi fasdu mereka punya apa? Al-maharah, punya kemahiran. Kapan fasdu, pantas fasdu, kapan enggak? Ya. Kapan fasdu, kapan enggak? Ya, yang jelas sesuai dengan SOP fasdu. Agar dijauhkan dari penularan. Seperti mereka yang menggunakan pisau, kadang 1 pisau bisa untuk 1000 orang. Fa ini resiko penularan. Ya, nggak ada memang penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Tapi melalui sebab pisau ini bisa menularkan sekian banyak manusia, maka dia akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dengan perantara dia menjadikan sebab orang tertular HIV, hepatitis dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu selain SOP-nya, kalau pakai pisau 1 pisau. Ya, al-fasad artinya merobek. Kalau pakai pisau, merobek pakai pisau, 1 pasien ya punya dia sendiri. Biar dia beli disimpan sendiri. Adapun jarum, 1 jarum untuk 1 pasien. Jarum bukan hanya menusuk, tapi juga bisa merobek pembuluh darah. Juga bisa merobek pembuluh darah. Cuma tidak sepanjang pisau. Tidak sepanjang pisau. Kelebihannya kalau pakai jarum, dia bisa menjaga dari apa? Cipratan-cipratan, ya, pancaran darah yang kemana-mana. Lain halnya dengan fasdu yang pakai pisau, ya, dia bisa menyembur darah yang kita nggak tahu sampai mana darah akan menyembur, ya. Tentunya butuh tempat yang luas, ya, dan tentunya di depannya sudah kubangan-kubangan untuk membuang darah, bukan dibuang sembarang tempat. Kenapa? Akan menjadi media penularan. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimahumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan dari ucapan Ibnu Masawai, wa man iftasada, barang siapa fasdu, ingat fasdu nggak sama kayak bekam. Kalau bekam, ya, ketika bekam, ya, Anda hitungan 24 jam nggak boleh aktivitas berat, nggak boleh hubungan suami istri. Ya, kenapa? Darah sedang konsentrasi ke lokasi bekas bekam untuk memberikan nutrisi-nutrisi pada sel-sel setempat. Ya, nggak boleh Anda kerja terlalu berat. Ya, nggak boleh Anda begadang, nggak boleh Anda konsumsi makanan-makanan yang berat seperti lemak. Sehingga apa? Makanan yang seperti berat lemak ini, ya, akan membutuhkan apa? Pencernaan di organ pencernaan, sehingga darah konsentrasi ke pencernaan. Harusnya darah konsentrasi ke lokasi bekas bekam, dikacaukan ke pencernaan sehingga bekam tidak maksimal. Untuk fasdu lebih ekstrem daripada bekam. Ya, makanya untuk fasdu waktu nasihatnya lebih daripada bekam. Bekam 1 hari 24 jam, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Untuk fasdu 3 hari. Kenapa? Darahnya lebih banyak. Dan yang keluar adalah darah-darah campur. Leukosit keluar, sel darah putih keluar, sel darah merah keluar, darah kotor keluar, darah sehat keluar, semua keluar. Adapun bekam hanya darah kotor yang keluar, sel darah putih tidak keluar. Taunya dari mana? Ahli laboratorium yang paham, yang sudah meneliti. Maka dari itu untuk fasdu yang keluar darah begitu banyak, maka waktunya nasihat untuk dia seperti bekam bukan 1 hari tapi 3 hari. Selama 3 hari jangan aktivitas berat. Ya, jangan terlalu memaksakan untuk hubungan intim. Kalau hubungan intim, permisi akramakumullah, maka darah akan terkonsentrasi ke alat vital. Yang mana fasdu ketika diikat dan ikatannya nggak dilepas, yang ditujukan adalah titik setempat, ya, yang harusnya darah memberikan asupan ke titik setempat untuk memperbaiki sel-sel setempat, akhirnya lari konsentrasi ke alat vital dan hasilnya nggak maksimal. Apa yang terjadi? Rata-rata yang terjadi apa? Badannya loyo, meriang. Ya, kenapa? Karena dia memaksakan tubuh yang sedang recovery. Darahnya dia ingin dihasilkan, di up.
tapi dipaksakan dengan kerja berat, hubungan intim, kemudian makanan-makanan terlalu berat. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Kata beliau, wa man iftasada, barang siapa minta fasdu, fa akala malihan, kemudian dia makan garam, fa asabahu bahaqun au jarabun fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa minta fasdu, kemudian dia makan garam. Dia makan garam, kemudian dia terkena penyakit bahak. Ya, bahak itu belang-belang putih. Bukan vitiligo, beda. Bahak ini seperti kalau ada orang sering kena matahari, kemudian dia wudhu kena air, ya karena cuaca yang terlalu tinggi, habis panas langsung dingin, biasanya timbul bercak putih. Bukan panu, bukan jamur, tapi gangguan pigmen warna kulit. Kenapa? Karena perbedaan cuaca yang terlalu tinggi antara apa? Antara panas langsung dingin. Ini seperti bahak. Dan orang yang fasdu kemudian dia makan garam, ya, maka bisa muncul bahak, belang pada kulit. Ya, au jarob. Jarob itu seperti kadas, penyakit kulit, kurap. Ya. Gara-gara apa? Tadi apa? Fasdu, darah dikeluarin, terus dia banyak makan garam. Nah, banyak makan garam. Terutama ini akan apa? Akan mengacaukan hormon. Dan garam ini sifatnya panas, ya. Dan dia termasuk yang dihasilkan dari laut. Dan ini di antara pengaruhnya apa? Akan menahan racun dan cairan-cairan tubuh yang harusnya dikeluarin kemudian ditahan. Nah, kemudian yang ketiga, nasihat ketiga, wa man jama'a fi ma'idatihi al-bayl was-samak. Nah, fa asabahu falijun aw laqwatun fala yalumanna illa nafsah. Nasihat ketiga, barang siapa mengkombinasi di perutnya itu apa? Telur dengan ikan. Ya, bukan telur ikan, tapi apa? Telur, misalkan telur ayam, telur bebek, telur burung, ya, dicampur sama ikan, ya. Kemudian dia mengalami falij au laqwah. Falij itu yaitu stroke, hemiplegia, ya, lumpuh separuh. Disebutkan apa? Asyalal yatulu fil jism, yaitu lumpuh, ya, syalal nisfi, lumpuh separuh dan memanjang dari separuh tubuh, ya. Ini kenapa? Karena makan apa tadi? Makan di perutnya dicampur antara telur dengan ikan. Bukan telur ikan, ya. Telur misalkan apa tadi? Ayam, bebek dan lain sebagainya. Jika telur darat ini campur sama ikan, maka bisa menimbulkan falij, stroke. Dan sebagaimana kita sebutkan, dokter Arab klasik, dokter Cina, mereka meyakini dalam teori mereka melalui tajrubah, stroke itu karena hawa yang menumpuk di kepala. Hawa yang menumpuk di kepala, ya. Makanya berarti di sini di antara sebabnya antara makan telur, ya, dari protein darat ini dicampur dengan hewan laut bisa menyebabkan hawa berlebihan di kepala. Kombinasi makanan yang salah di perut akan menimbulkan gas. Gas ini yang ada di usus, kemudian diserap melalui pembuluh darah yang nempel di usus, kemudian masuk dalam darah dan diedarkan sampai juga ke otak, ke kepala. Ya, kemudian juga akan menimbulkan laqwah. Laqwah yaitu apa? Seperti Bell palsy, ya, asyalal fil wajah, yaitu lumpuh finis fil wajah, pada separuh wajah, seperti Bell palsy atau muka merot, ya. Karena apa? Kalau teori kedokteran modern, karena apa? Pada saraf ketujuh atau saraf trigeminus sedang mengalami kelemahan. Itu teori mereka. Tapi teori klasik lain cerita. Bukan kelemahan, tetapi karena banyak uap yang ditimbulkan oleh makanan, kombinasi makanan yang nggak benar. Seperti apa? Telur, protein darat dengan ikan. Ya, makanya kalau kita bicara pola makan ala Nabi, ya, pola makan ala kedokteran Arab klasik itu sangat komplit sekali, masya Allah. Kalau ditanya kedokteran modern, bagaimana pola makan yang baik? Kalau kedokteran modern akan menjawab pola makan yang baik, Anda jangan makan minuman instan, Anda jangan makan minuman yang
Demikian. Tapi kalau kedokteran Arab klasik sangat simpel. Kombinasinya hati-hati. Jangan kombinasi telur dengan ikan. Ya, jangan kombinasi panas dengan panas terus-menerus. Jangan dingin dengan dingin terus-menerus. Makan di jam-jam yang terbaik. Jangan makan di atas jam 8 malam misalkan. Jangan makan malam, jangan makan sambil tidur, jangan makan ya sambil minum, ya. Jangan setelah makan langsung minum, ya. Kemudian jangan gabung protein darat sama protein laut. Jangan gabung susu sama buah, jangan gabung susu sama daging. Jangan campur buah sama daging, ya. Ini kedokteran Arab klasik. Ada yang sabit dari Nabi, ada yang enggak sabit dari Nabi. Maka detailnya perlu kita bahas. Ini rahimahumullah jami'an. Kemudian yang nasihat keempat, wa man dakhala al-hammama wa huwa mumtali'un fa asabahu falijun fala yalumanna illa nafsah. Kata beliau, barang siapa yang masuk kamar mandi, ya, masuk kamar mandi yaitu apa? Ke toilet, ya. Dan dalam keadaan perutnya itu penuh. Makan dalam keadaan perutnya penuh, ya. Fa asabahu falij, maka dia akan mengalami falij. Apa itu falij tadi? Stroke, ya. Lumpuh separuh. Lumpuh separuh. Maka jangan cela kecuali Anda sendiri. Kecuali diri Anda sendiri. Maka ketika perut Anda penuh, ya, jangan Anda memaksakan diri untuk pergi ke toilet. Ya, biarkan pencernaan selesai dahulu. Ya, metabolisme diselesaikan dulu, baru ke toilet. Ya, kenapa? Karena ketika perut penuh masih diproses. Ya, masih diproses, belum selesai metabolismenya. Ya, kenapa demikian? Karena akan menghasilkan apa berarti? Kalau falij akan menimbulkan gas yang menumpuk di kepala. Subhanallah. Ya, ajib nih dokter Arab klasik. Berikutnya yang kelima. Wa man jama'a fi ma'idatihi al-labana was-samaka fa asabahu judam aw barasun aw naqrasun fala yalumanna illa nafsah. Nasihat yang berikutnya, barang siapa yang mengkombinasi di perutnya antara susu dengan ikan, ya, maka dia akan mengalami judam, lepra, ya, au baros, penyakit belang, vitiligo, au naqras atau asam urat, ya. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan cela kecuali diri Anda sendiri. Subhanallah. Nah, ajib, ya. Ini pengalaman mereka. Maka susu jangan campur ikan, ya. Makanya berarti teori kedokteran modern berarti kali ini tidak sinkron dengan kedokteran Arab klasik. Ikan dicampur susu. 4 sehat 5 ajib, ya. 4 sehat 5 sempurna. Berarti dikritik dari sisi ini. Kenapa? Ternyata susu sama ikan menyebabkan apa? 1, lepra, judam. 2, apa? Baros, vitiligo, penyakit belang, dan nakros, asam urat. Ini yang sering kami dapati ketika kami di Yaman. Kebetulan kami tinggal tidak jauh dari laut. 200 meter dari rumah kami sudah laut kelihatan. Subhanallah, kebiasaan mereka di pinggir laut. Pertama, mereka nggak mau makan ikan kecuali ikan segar. Kalau sudah ikan di bawah mobil, sudah disimpan pakai es, mereka sudah nggak selera. Kemudian ketika mereka makan ikan, mesti ada menu penutup. Menu penutupnya adalah syai halib, teh susu. Ya, sehingga apa? Subhanallah, penyakit boros, vitiligo, belang nggak kami dapati 1 orang 2 orang. Subhanallah, banyak kami dapati. Kenapa? Karena dari kecil sampai mereka tua konsumsinya seperti ini. Dari anak kecil kami dapati kasus anak kecil yang umurnya, masya Allah, umurnya anak kecil ini baru 3 tahun sudah belang. Baru 3 tahun. Sampai kakek-kakek umur 65 tahun belang. Kenapa? Karena kombinasi ikan sama susu. Ajib. Nah, maka kedokteran modern harusnya meneliti. Kedokteran modern kalau ditanya apa sebabnya belang atau vitiligo, mereka akan menjawab, dokter penyakit kulit akan menjawab, sebabnya adalah kekacauan hormon. Sehingga melanin pada kulit
warna hitam pada kulit akan kacau, pigmennya kacau, sehingga tidak rata. Sekarang kita tanya, kenapa nggak rata? Ya, nggak tahu. Tapi dokter Arab, kenapa kacau hormon? Dijawab, karena sebabnya apa? Pola makan. Makanya apa? Ikan sama susu. Ya, ikan sama susu. Nah, faidnya subhanallah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dokter Arab klasik mereka membahas seperti ini. Kenapa? Karena mereka ingin ilmu yang mereka sampaikan dan dibukukan dalam buku seperti ini ada semacam amanah biar sampai pada antum di zaman sekarang. Kalau nggak dibahas, siapa akan belajar? Dan mereka ahlinya, dan mereka kalau ngomong nggak sembarangan, melalui tajrubah, bil istiqra, melalui masa yang panjang. Mereka kumpulin dari ulama-ulama, dari kedokteran Yunani juga dikumpulin. Masya Allah. Maka kenapa ditolak? Selama itu baik dan itu sudah tajrubah, kita nggak usah protes di zaman sekarang kedokteran modern. Cari aja, benar nggak ucapan mereka? Teliti, susu sama ikan. Ada apa di balik itu? Ya, harusnya demikian. Nah, bukan mencari kecacatan, ya. Cari apa yang mendukung. Karena apa? Sudah melalui tajrubah. Makanya apa? Is'alil mujarrib wa tas'alit tabib, kata pepatah Arab. Tanyalah orang yang sudah mencoba, jangan tanya tabib. Kadang tabib belum mencoba. Nah, barakallahu fikum. Makanya apa? Sebelum bicara, bekalin dulu. Benar nggak ucapan ini? Nah, kemudian rahimahumullah berikutnya, nasihat keberapa sekarang? Keenam. Ya. Wa man jama'a fi ma'idatihi al-labana wan nabidh fa asabahu barasun aw naqrasun fala yalumanna illa nafsah. Ya. Kata beliau juga, barang siapa yang mengkombinasi di dalam perutnya susu dicampur nabidh. Susu dicampur nabidh. Ya, mau susu sapi, mau susu kambing, mau susu onta, ya, mau susu kucing, ya. Nah, jangan campur sama nabid. Nabid apa? Rendaman kurma. Ya, kurma yang direndam semalam, karena ada ibu-ibu yang tanya kadang, kurma direndam semalaman. Ya, habis itu paginya dicampur sama susu, kan enak. Ya, jadinya susu kurma. Ya, kalau susu kurma masih mending. Yang jadi masalah nabid. Ya, yang jadi masalah nabid. Kalau kurma sifatnya panas, susu sifatnya dingin mending. Kalau ini nabid ini sudah kurma kalau direndam dia lebih panas, panasnya lebih jinak, ada pendinginnya berupa air yang direndam semalaman, dicampur sama susu dingin juga. Maka apa? Ini juga akan mengacaukan hormon. Maka dia akan mengalami baros, penyakit belang, ya, au naqras atau asam urat, ya, atau asam urat. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan cela kecuali diri Anda sendiri. Baik. Berikutnya, nasihat yang ketujuh, wa man ihtalama falam yaktasil hatta wati'a ahlah. Ya, hatta wati'a ahlah fawaladat majnunan au mukhabbalan fala yalumanna ila nafsa. Barang siapa yang mimpi janabah, ya, falam yaktasil, kemudian dia nggak mandi, mimpi janabah, nggak mandi, kemudian langsung mendatangi istrinya, ya, langsung mendatangi istrinya. Tentunya ini bukan pada jomblo, ya. Fawaladat majnunan au mukhabbalan, maka akan lahir dari anaknya dalam keadaan junun, gila, dan mukhabbalan, idiot. Ya, fala yalumanna illa nafsah. Ana wallahu enggak tahu bagaimana ilmiahnya kok bisa seperti ini. Habis mimpi janabah dia nggak mandi, langsung datengin istrinya, hubungan intim sama istrinya. Maka anaknya yang dihasilkan adalah anak yang gila dan mukhabbalan. Wallahu a'lam bishawab. Yang ana pahami, ya, sejauh ini kalau orang sudah mimpi berarti sperma udah keluar. Sperma yang keluar itu sekitar 3 cc. 3 cc sperma terkandung padanya 300 juta sampai 360 juta sel sperma. Kalau itu sudah keluar, berarti hawa panas tubuh sudah berkurang, sudah banyak hilang.
Kalau dia sudah ihtilam, sudah mimpi, kemudian datangi istrinya, berarti spermanya sudah nggak maksimal. Spermanya bisa jadi belum kembali, spermanya bisa jadi belum sehat, dan tenaga dia sudah banyak berkurang, panas sudah berkurang, dan tenaga untuk dipancarkan khuliqa min ma'in dafiq, yang mana Allah sebutkan ya manusia dicipta dari air yang memancar. Kalau sudah habis mimpi kemudian hubungan intim, maka pancaran akan lemah. Ya, maka dari itu ya masih belum lagi faktor dari wanita. Faktor dari wanita, permisi, kalau ada wanita ya pola makan nggak benar, ya akan menyebabkan akramakumullah, yaitu alat vital wanita, liang alat vital wanita akan terlalu panas. Ya, dan bersifat asam. Sifat asam ini akan membunuh sperma. Kedua, akan banyak lendirnya. Lendir ini akan menghambat sperma untuk menuju apa? Untuk menuju tuba falopi untuk bisa membuai si ovum. Coba bayangin jika sudah mimpi, sudah keluar, kemudian dia mendatangi istrinya, sperma dalam keadaan lemes, gak bisa berenang dengan kuat, maka apa? Hasil yang dihasilkan dari sperma ya tidak sekuat ketika dia dalam keadaan sudah keluar sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Spermanya kualitas gak baik, sehingga terjadi apa? Anaknya nanti majnunan, gila, atau mukhabbalan, idiot. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian nasihat yang keberapa sekarang? Nasihat yang ke-8, wa man akala baydhan masluqan baridan wamtala'a minhu fa'asabahu rabu fala yalumanna illa nafsah. Kata beliau, barang siapa yang makan telur, telurnya dalam keadaan masluq. Masluq itu direbus, ya. Masluq itu direbus baridan. Telur direbus, dimakan dalam keadaan telur itu sudah dingin, ya. Wamtala'a minhu, dan dalam keadaan dia makannya berlebihan. Dia makannya berlebihan. Fa asabahu rabu, maka dia akan terkena asma. Telur kuningnya itu sifatnya panas, putihnya bersifat netral atau dingin. Netral condong ke dingin. Maka kalau sudah direbus, pertama sifat panas pada telur akan berkurang. Ya, kalau dimakan dalam kondisi dingin terlalu banyak, ya, dia dingin dan konsumsi berlebihan, maka akan menyebabkan asma. Asma itu dingin. Ya, sehingga kena asma. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan cela kecuali diri Anda sendiri. Subhanallah. Ini penganut Islam, berarti dokter-dokter Islam di masa silam sangat perhatian dengan kesehatan. Kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum.
Taib. Yang keberapa sekarang berarti? Yang ke-9. Yang ke-9, wa man jama'a falam yasbir hatta yufrigha fa asabahu hasatan fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang hubungan intim dan dia nggak sabar sampai ejakulasi atau orgasme, permisi, fa asabahu hasatan, maka dia akan kena batu saluran kemih. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan cela kecuali diri sendiri. Ya. Kenapa? Ketika orang mau hubungan intim, ginjal itu ketika panas-panasnya, api panas-panasnya. Ya, hubungan intim belum orgasme, belum ejakulasi menghentikan hubungan intim. Tiba-tiba menghentikan. Ini bahaya. Maka kalau lagi puncak-puncaknya keluarin. Permisi ya karamakumullah. Ya. Tapi kalau ditahan, ya, tahan untuk enggak dikeluarin, maka akan menimbulkan batu saluran kemih. Atau bisa jadi pembengkakan prostat, BPH, benign prostat hypertrophy. Prostatnya bisa bengkak. Nah, nasallallahu afiyah. Nah, berarti di sini juga bisa memungkinkan, ya, bisa memungkinkan, ya, termasuk contoh pada kasus onani juga bermasalah. Onani baik itu anak muda ataupun yang sudah menikah, apalagi kasusnya berlebihan, ya, berlebih-lebihan. Ya, sering melakukan. Dampak yang ditimbulkan seperti apa? Akan mengalami ejakulasi dini. Dampak yang ditimbulkan apa? Stres, kejiwaan. Dia menanggung dosa. Ya. Dampak yang ditimbulkan apa? Dia mendapatkan kenikmatan yang menipu. Ya, bukan hakikat kenikmatan. Nah, banyak sekali dan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang keberapa sekarang? Ke-10. Wa man nadhara fil mir'ati fil mir'ati lailan fa asabahu laqwa aw asabahu da fala yalumanna illa nafsah. Ya, barang siapa yang melihat kepada cermin di malam hari, maka dia terdampak laqwa. Laqwa yaitu bel palsi, muka merot. Ya, aw asabahu da, atau dia tertimpa satu penyakit, maka jangan celah kecuali diri sendiri. Ana nggak paham lihat cermin di malam hari. Apa kaitannya sama bel palsi, muka merot, sama kaitannya dengan, masya Allah, tertimpa satu penyakit? Wallahu a'lam nggak berarti. Ya, apakah itu termasuk ain, penyakit ain? Karena pernah kami tanyakan, apakah diri kita sendiri ketika kita melihat cermin, kita bisa melempar ain dari dalam diri kita sendiri? Di antaranya ada yang mengatakan enggak. Karena ain itu muncul rata-rata dari hasad, hati yang kotor. Ya, apakah itu bisa tertimpa pada diri kita sendiri? Di antara yang berdalil seperti ini, nggak menimpa. Karena apa? Karena dari jiwa kita sendiri. Kita senang dengan apa yang kita lihat, takjub dengan diri kita sendiri. Tapi hati yang nggak ada kaitannya ingin mencelakakan diri kita sendiri. Kemudian pendapat yang kedua, ya, karena apa? Kenyataannya ternyata terjadi, ada orang ngelihat cermin, kemudian pandangan dia di cermin ternyata balik ke dia sendiri dan dia kena ain. Ya, berarti bagaimana caranya? Ya sudah, dia wudhu sendiri, mandi air wudhunya sendiri. Nah, atau bisa juga dengan diruqyah. Makanya kalau ngelihat cermin, walau antum lihat cermin, jangan lupa bacakan keberkahan. Ya. Hah? Doa apa? Doanya apa? Sambil murojaah. Yang keras. Alhamdulillah. Nah, itu doa ngelihat cermin jangan lupa. Ya. Kemudian juga doakan keberkahan walaupun atas diri antum sendiri. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahmatullah. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi. Ya Allah, Engkau telah membaikkan ciptaan terhadap diriku. Fa ahsin khuluqi, maka baikilah akhlakku. Jangan lupa antum lihat cermin miring, masyaallah. Ini. Terus masya Allah masih pakai krim, ya, masih pakai celak, rambutnya disisir-sisir, ya, masya Allah melihat, cakep ini, aku cakep ternyata ya, gitu ya. Siapa yang muji pula, gitu kan?
Nah, makanya doa, ya. Baik, kemudian yang berikutnya kayaknya jangan dihabisin, ngirit aja dikit-dikit. Kitabnya keburu habis nanti. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di lain kesempatan. Ada pertanyaan? Tafadhol barakallahu fikum kalau ada pertanyaan. Nah, tafadhol. Di luar ini tentang pengobatan yang dilarang, itu apakah pada saat ini dapat dikiaskan seperti menggunakan uap panas atau yang membahayakan kulit itu? Apakah sama gitu ya? Uap panas atau seperti moksa? Ya, menggunakan moksa, ya, daun baru Cina yang dibakar kemudian diletakkan pada titik-titik yang ditentukan. Enggak sama. Ya, beda. Karena hakikatnya ada tata caranya. Ya, besi panas langsung dinyoskan pada titik yang diinginkan. Seperti kami dapati di Yaman, terutama khas di Hadramaut, itu paling subhanallah paling ramai dengan pengobatan kalau ada anaknya sering pilek, langsung ambil paku pakai tang, ya, klem, taruh di atas sapi, paku ini dinyoskan di hidung biar sembuh. Dan itu menyisa seumur hidup. Makanya Nabi nggak suka. Ya, dia obat, ya, pengobatan awalnya makruh, tapi dia juga termasuk apa? Akhirul ilaj al-kay. Cara pengobatan terakhir pakai memang manjur. Seperti ada orang sinusitis di di sini pipinya. Bayangin kalau itu orang perempuan. Dan tidak hilang kecuali operasi plastik. Ya, kemudian pernah kami dapati bapak-bapak, masya Allah, anak ketemu sama terapis waktu itu, ya, sekitar tahun 2015, tahun 2012. Seorang ibu-ibu di daerah Mahro, perbatasan Oman. Kita langsung ketemu sama ibu-ibu umur 65 tahun, masya Allah. Ada seorang pasien laki-laki matanya bengkak, sudah berobat ke India, berobat ke Jordan, tidak kunjung sembuh. Ya, ternyata bapak-bapak ini tetangganya ibu-ibu terapis ini. Akhirnya berobat ke luar negeri gak sembuh-sembuh, ujung-ujungnya balik ke tetangganya. Ya, kemudian sama ibu ini diapain? Ambil jarum dipegang sama pemegang jarumnya biar gak panas, diletakkan di atas lilin, ditusukkan di ujung alis, langsung kempes. Coba bayangin, ajib memang. Ya, kalau tahu teorinya. Kalau nggak tahu jadi malapetaka. Disebutkan oleh Syekh kami, ada seorang wanita sakit seperti stroke, di sekali 99 titik. Bayangin, dinyos besi panas di seluruh punggungnya sampai kakinya, langsung meninggal. Nah, karena malpraktek. Ya. Kemudian kalau ada orang diare, ya, ada orang diare, anak kecil ataupun orang tua, apa yang mereka lakukan? Ambil besi, dipanasin, paku dipanasin, langsung dinyoskan di bawah, kaki bagian bawah, yaitu telapak bagian belakang, di bawahnya tumit, dinyoskan di bawahnya, langsung otomatis diarenya berhenti. Dan ini sesuai titiknya seperti titik refleksi. Ya. Kalau antum praktek di negeri ini, antum bisa-bisa kena tindak pidana. Ya, tindak pidana. Ya, masya Allah. Ini pengobatan ekstrim. Ya, kayak semacam nyiksa gitu. Tapi masya Allah mujarrab, ya, kalau tahu teorinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian apakah sunat dengan elektrokauter termasuk sunat pakai pemanas, dinyos, ya, dinyoskan. Apakah termasuk Pernah kami tanya ke syekh kami dan beberapa syekh, ya, sekitar 4 orang syekh. Kami tanyakan apakah termasuk ya. Pertama, ada tata caranya dengan dinyoskan pada titik tertentu. Sedangkan pada sunat bukan dinyos pada titik tertentu, memang caranya motongnya pakai pemanas, kawat kecil yang dipanaskan pakai listrik. Ya, dan ini efeknya membakar. Makanya sunat dengan elektrokauter, dengan pemanas ini, sembuhnya bisa jadi 2 pekan dan itu bengkak. Kenapa? Selnya mati dulu karena dibakar, jadi dia memberi nutrisi. Kelamaan sembuhnya. Paling enak back to nature, kembali sunat dengan cara silam, potong manual. Paling sempurna. Kenapa? Ketika ada darah, justru darah itu akan jadi nutrisi untuk ngobatin luka biar cepat sembuh. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama, terkadang memotong
Kalau nggak terampil, ujung kepala penisnya bisa kena dan sangat fatal. Ya, berikutnya bahkan terjadi kasus walaupun sangat jarang sekali ada saraf yang terkena sehingga anak ini sampai dewasanya bisa mandul dan permisi nggak bisa ereksi. Ya, nggak bisa ereksi. Itu diantara dampaknya. Ini nggak termasuk dan diperbolehkan oleh ulama, tapi apa? Dengan kehati-hatian. Dengan kehati-hatian. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Satu hati katanya. Mau nanya itu tadi. Oh, Honda dong. Yuk kita gas bareng deh pakai Honda. Vertigo. Nah, sudah kita sebutkan vertigo ini, ya, termasuk juga penimbunan uap di kepala. Ya, sudah kita sebutkan penimbunan uap di kepala. Dan dia sifatnya adalah kasus dingin yang dinginnya dingin ekstrim. Kalau dingin ekstrim perlu dipasangkan dengan lawannya. Allah berfirman, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah. Termasuk dingin ekstrim dihancurkan dengan panas ekstrim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ibnu Qayyim berdalil dengan ayat-ayat ini, ya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Juga para ulama menyebutkan di antaranya terapi berpasang-pasangan ketika Nabi makan kurma rutop dengan semangka. Kurma rutop panas, semangka dingin. Maka kalau ada dingin ekstrim seperti vertigo dipasangkan dengan apa berarti? Dengan panas ekstrim. Ya, dingin ekstrim dipasangkan dengan panas ekstrim. Kalau antum lihat terapi orang-orang yang kena vertigo dianjurkan untuk konsumsi squalen. Squalen apa? Livernya ikan hiu. Ikan hiu kan tinggalnya di mana? Di bawah laut, di pedalaman laut, jauh dari matahari. Semakin jauh dari matahari semakin dingin. Semakin dingin, hiu butuh pemanas untuk menghangatkan tubuhnya untuk melawan dinginnya pedalaman. Untuk menghasilkan panas diantaranya liver, ikan hiu. Bisa juga dengan menggunakan yaitu ambar, muntahan paus. Muntahan paus itu ya, ada yang 3 kilo sampai 7,5 kilo. Ya, pausnya khusus paus whale, sperm atau paus kotak. Ini kalau dapat muntahan paus, makanya kalau paus mati, orang Indonesia banyak nggak paham mau diapain. Padahal kalau bisa kena paus ini, rezeki mati ini, walaupun mati, satu kampung bisa bagi-bagi harta. Ya, ini di share kalau perlu. Ya, ternyata di Arab teman-teman sering dapat muntahan paus ini 3,5 kilo sampai 7,5 kilo. Itu laku 6 sampai 9 miliar. Hanya 3,5 sampai 9 kilo, 7 kilo, 7,5 kilo. 6 sampai 9 M. Bahkan ada yang 15 M. Ya, orang-orang Indonesia belum banyak paham. Ada dapat muntahan, kemudian dikirim ke Emirat, ke Dubai, hanya harganya 15 juta. Padahal mereka jualnya MM-an. Ya, sayang banget ya. Kalau berburu paus mungkin dilarang. Kalau paus mati itu rezeki nomplok. Nah, ini muntahan paus ini sifatnya juga panas ekstrim, juga bagus untuk vertigo. Ya, caranya apa? Muntahan paus ini dipanaskan di atas lilin, taruh di atas sendok, udah dikonsumsi. Dikonsumsi juga sangat manjur untuk urusan keperkasaan. Ya. Nah, kemudian juga kalau di Arab menggunakan la ilaha illallah, menggunakan apa? Lemaknya sulhafah, lemaknya penyu. Ya, lemaknya penyu juga sifatnya panas. Makanya bagus untuk vertigo, bagus untuk juga asma. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu saja yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Ya, semoga juga apa yang kita sampaikan menjadi amal jariah untuk kita semua. Ya, dan kaum muslimin yang berkenan sehat walafiat. Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.